Ia adalah Abu Bakar Muhammad ibnu al-Sayyih yang terkenal dengan Ibnu Bajjah. Dan orang-orang Eropa pada abad-abad pertengahan menamai Ibnu Bajjah dengan Avempes. Bagaimana mereka menyebut nama-nama Ibnu Sina, Ibnu Gabaros, Ibnu Taufil, dan Ibnu Rusyd, masing-masing dengan Avicenna dan Averroes. Dan Ibnu Bajjah dilahirkan di Yaragusa pada abad ke-11 Masehi. Tahun kelahirannya yang pasti tidak diketahui, demikian pula masih kecil dan masa mudanya. Sejauh yang dapat dicatat oleh sejarah, bahwa ia hidup di Seville, Granada, dan Fez, menulis beberapa risalah yang bertentangan logika di kota Seville pada tahun 1118 Masehi. Menurut beberapa literatur, Ibnu Bajjah bukan hanya seseorang filosof Anis, tetapi juga seorang saintis yang menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan, seperti contohnya aja ilmu seperti kedokteran, ilmu astronomi, ilmu musikus, dan matematika. Dan fakta ini dapat diterima karena di masa itu belum terjadi pemisahan dalam suatu buku antara sains dan filsafat, sehingga seorang yang mempelajari salah satunya terpaksa bersentuhan dengan yang lain. Ia juga aktif dalam dunia politik, sehingga gubernur Yaragusa Daulat Al-Murabit Abu Bakar Ibnu Ibrahim Al-Sahrawi mengatakan menjadi wazir. Nah, dan Ibnu Bajjah pergi ke Seville melalui Valencia dan tinggal di sana sebagai seorang dokter. Sesudah Seville juga diduduki Raja Alfonso. Beberapa waktu kemudian ia pindah ke Granada tatkala ia transit di Jativa, selatan Valencia, Spanyol. Ia dipenjara oleh amir setempat dengan tuduhan membuat bid'ah, tetapi segera dibebaskan. Setelah ia bebas, ia pergi ke Fez, yaitu kini Maroko, memasuki istana gubernur Abu Bakar Yahya bin Yusuf bin Tasfin Ibnu Tasfin, dan menjadi pejabat tinggi. Bakat, kemampuan, dan pengetahuan dia memegang jabatan tinggi itu selama 20 tahun, dan musuh-musuhnya mencapai sebagai ahli bid'ah dan beberapa kali mengadakan usaha pembunuhan terhadapnya. Semua usaha itu gagal dan baru berhasil dilakukan oleh seorang dokter dan masyhur. Nah, karya-karya Ibnu Bajjah. Selama hidup Ibnu Bajjah mendalami ilmu alam, ilmu matematika, ilmu astronomi, dan musik. Ia banyak menulis uraian dan penjelasan tentang filsafat Aristoteles. Dengan demikian, ia membuka pintu bagi Ibnu Rusyd dari buku-buku Ibnu Bajjah. Ibnu Rusyd banyak mengambil intisari pemikirannya, bahkan dalam batas-batas tertentu ia terpengaruh olehnya. Nah, sebagainya. Ibnu Taufil memuji Ibnu Bajjah dengan pernyataan, di kalang para filosof zaman belakang, Ibnu Bajjah adalah paling cerdas pikirannya, paling tepat pandangannya, paling benar pendapatnya, dan seolah-olah akan tetapi kata lebih lanjut ia berkecimpung di dalam soal-soal keduniaan hingga ia wafat. Semua perbendaharaan ilmunya dan simpanan hikmahnya atau filosofinya belum sempat diterbitkan. Sebagian besar buku-buku yang ditulis tidak lengkap dan beberapa bagian akhir hilang atau rusak.
Sepertinya contohnya bukunya Fi an-Nafsi tentang jiwa dan Tabirul Mutawahhid. Nah, langsung aja untuk mengetahui informasi tentang karya Ibnu Bajjah. Penulis penggambaran dua karya Ibnu Bajjah yang populer, yaitu Tadbirul Mutawahhid dan Risalatul Ittishal. Yang penulis sarinkan dari tulisan Ahmad Fuad al-Ahwani. Pertama, Tadbirul Mutawahhid adalah sebuah buku tentang moral dan politik yang disusun menurut buku Al-Madinatul Fadilah karya Al-Farabi. Nah, kesimpulan pendapat Ibnu Bajjah dapat dilihat dari judul buku itu sendiri. Dan sebagaimana lanjutnya, Ibnu Bajjah membagi manusia dalam 3 golongan, yaitu kaum awam, al-jumbur, an-nuzzar, kaum kawas atau kaum cendekiawan, dan kaum yang bahagia. Kaum awam dapat menjangkau gambaran yang masuk akal lewat penglihatan kepada alam nyata atau dari ketergantungannya kepada alam wujud. Nah, kaum kawas berhubungan dengan soal-soal yang masuk akal lebih dahulu, barulah kemudian mereka berhubungan dengan alam nyata. Adapun kaum yang bahagia jumlah amat sedikit, ialah mereka yang berhubungan langsung dengan segala yang masuk akal. Mereka adalah orang-orang yang dapat melihat segala sesuatu dengan jiwanya dan rohaninya. Di antara pemikiran Ibnu Bajjah adalah tentang jiwa. Menurut pandangan Ibnu Bajjah, setiap manusia mempunyai satu jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan dua jenis alat jasmaniah dan alat-alat rohaniah. Alat-alat jasmaniah diantaranya ada berupa buatan dan ada pula yang berupa alamiah, seperti kaki dan tangan. Alat-alat alamiah ini lebih dahulu dari alat buatan, yang disebut juga oleh Ibnu Bajjah dengan pendorong naluri, al-har al-ghorizi, atau roh insting. Ia terdapat pada setiap makhluk yang berdarah. Jiwa, menurut Ibnu Bajjah, adalah jauhar rohani, akan kekal setelah mati. Di akhirat, jiwalah yang akan menerima pembalasan, baik balasan kesenangan, yakni surga, maupun balasan siksaan, yakni neraka. Akal daya berpikir bagi jiwa adalah satu bagi setiap orang yang berakal. Ia dapat bersatu dengan akal fa'al, yang di atasnya dengan jalan makrifat filsafat. Filsafat Ibnu Bajjah tentang jiwa pada prinsipnya didasarkan pada filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina. Salah satu karya Ibnu Bajjah dalam bidang filsafat yakni Kitab Tadbir Al-Mutawahhid. Ini adalah kitab yang paling terkenal dan penting dari seluruh karya tulisnya. Sejak permulaan abad 8 Masehi masuk di Andalusia, masuknya Islam telah membuka cakrawala baru dalam sejarah Islam di dunia barat. Dalam rentang waktu selama kurang lebih 7,5 abad, umat di Andalusia telah mencapai kemajuan yang pesat baik di bidang ilmu pengetahuan maupun budaya. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan tokoh-tokoh ilmuwan yang cemerlang di bidangnya masing-masing. Dan sampai sekarang, hasil pikiran mereka menjadi bahan rujukan pada akademis baik di barat maupun di timur. Salah satu kemajuan yang dialami oleh umat Islam di Andalusia adalah di bidang filsafat. Tokoh utama dalam sejarah filsafat Andalusia adalah Abu Bakar Muhammad bin As-Sayyikh yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Karya yang terkenal termuat dalam magnum opnumnya yang berjudul Tadbir Al-Mutawahhid. Jadi Ibnu Bajjah ini adalah orang yang mempelopori atau yang membuat jembatan baru, yang kemudian beliau itu mengajarkan filsafat-filsafatnya itu kepada murid-muridnya, sehingga muridnya itu juga menjadi filsuf yang hebat seperti beliau. Murid beliau itu seperti Ibnu Tufail dan Ibnu Rushdi.
Baiklah, untuk menutup video dari kami, ada sebuah kutipan quote dari Ibnu Bajjah yang berbunyi, setiap manusia memiliki satu jiwa. Suatu jiwa ini sifatnya kekal dan tidak dapat berubah. Beda halnya dengan jasmani ataupun jasad. Mungkin cukup sekian dari kami. Ada Sianto berangkat kerja, melihat Rani yang sedang mandi. Bila banyak masih salahnya, kami mohon maafkan kami. Cukup sekian mewakili dari kru yang bertugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.